Kejam, aku dinikahi hanya untuk dijadikan pembantu. Buat yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Namaku Laras. Saat itu aku berdiri di dapur sambil mengaduk sayur lodeh yang perlahan mendidih. Aroma sederhana itu menyeruak. Namun aku tahu, ini bukanlah masakan yang ibu mertua atau suamiku inginkan. Mereka terbiasa dengan hidangan yang lebih beragam dan lezat. Aku merasa kecil di tengah tuntutan rumah ini. Meski aku adalah menantu di keluarga ini, aku lebih sering merasa seperti pembantu. Mas Ride, Ibu, Laras hanya bisa masak seperti ini, ya? Di kampung, Laras jarang masak yang aneh-aneh. Soalnya, ucapku, mencoba tersenyum di balik kepasrahanku. Mas Ridho hanya mengangguk tanpa banyak komentar, seolah sudah biasa dengan kurangnya variasi masakanku. Yudah, nggak apa-apa, katanya pendek, sambil melanjutkan makan. Oh ya, Laras, besok kamu masak rendang ya? Ibu pengin makan rendang. Tiba-tiba ibu mertua bersuara dari ruang tamu. Sebelum aku bisa menjawab, Mas Ridho menambahkan, ini ada uang 1 juta, besok belikan bahan-bahannya. Lagian aku juga pengen makan rendang. Aku hanya bisa mengangguk patuh. Uang itu kuambil, tapi di balik itu semua, aku merasa semakin terkekang dalam peran ini. Mungkin orang lain melihatku sebagai istri dari pria mapan. Namun di dalam rumah ini, aku hanyalah seseorang yang memenuhi perintah. Mereka sibuk menikmati makanan, sementara aku berdiri di sudut dapur, mataku memperhatikan cucian piring yang belum selesai. Aku bertanya-tanya, apakah ini hidup yang aku inginkan? Menjadi istri dari Mas Ridho seharusnya membawa kebahagiaan. Namun apa yang kurasakan adalah kehampaan. Aku tidak pernah benar-benar dianggap sebagai pasangan hidup, melainkan hanya seorang yang melayani. Aku tak pernah merasakan nyenyaknya beristirahat bahkan malam itu. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 3 dini hari, aku dikejutkan oleh suara Mas Ridho yang memanggilku dari kamar. Laras, bangun, bikinin aku mie instan sekarang, katanya dengan nada memerintah. Aku yang baru saja terlelap setelah membereskan rumah hingga tengah malam, membuka mataku dengan berat. Tubuhku terasa lelah, namun perintah Mas Ridho seperti tak bisa dihindari. Mas, ini sudah larut, kenapa nggak besok saja? Tanyaku setengah sadar. Namun Mas Ridho tak terima. Kamu berani menolak? Aku mau mie sekarang, serunya dengan nada tinggi. Aku tahu, jika aku melawan, Mas Ridho hanya akan semakin marah, dan itu akan memperparah situasi. Dengan berat hati, aku turun ke dapur dan mulai merebus air untuk mie. Malam-malam seperti ini sudah sering terjadi, di mana aku harus bangun untuk memenuhi permintaan yang seharusnya bisa ditunda. Dalam hati, aku merasakan luka yang semakin dalam. Aku bertanya-tanya, kapan aku akan punya kekuatan untuk berkata tidak? Di luar, banyak orang memandang Mas Ridho sebagai pria mapan. Pekerjaannya sebagai manajer di sebuah perusahaan besar memberinya penghasilan yang cukup untuk membeli rumah besar yang kami tinggali bersama ibu mertuaku. Namun, aku tidak tahu bahwa di balik sosok pekerja keras itu, Mas Ridho ternyata menyimpan rahasia yang menghancurkan hatiku. Di sisi lain, hidupku semakin berat di rumah. Setiap harinya, beban yang kutanggung terasa kian bertambah. Mas Ridho, suamiku, yang seharusnya menjadi penopang dalam rumah tangga, justru kerap menuduhku hal-hal yang tak pernah kulakukan. Salah satunya adalah tuduhan bahwa aku selalu boros. Uang yang aku kasih bulan lalu kemana? Laras, kamu ini boros sekali. Nggak bisa ngatur uang, padahal aku kerja keras cari duit. Bentaknya suatu hari saat aku memberanikan diri meminta uang bulanan. Aku merasa hati ini seperti diiris sembilu setiap kali dia berkata demikian. Padahal, aku sudah berhemat sebisa mungkin. Segala pengeluaran rumah tangga, dari makanan hingga keperluan lainnya, kuatur dengan teliti. Namun, tak peduli seberapa besar usahaku, di matanya aku tetap dianggap tak becus. Di balik kata-kata Mas Ridho yang menyakitkan itu,
Ada tatapan dingin dari ibu mertua, yang selalu duduk tak jauh dari kami. Seolah siap menghakimi dan ikut campur kapan saja. Setiap kali masalah uang muncul di antara kami, ibu mertua tak pernah ketinggalan untuk ikut memberikan pendapatnya. Bahkan, seringkali, dialah yang memprovokasi Mas Ridho hingga memperkeruh suasana. Suatu hari, saat kami sedang berdebat soal uang lagi, ibu mertua mendekat dengan wajah serius. Kalau memang gak cukup uangnya, kenapa kamu gak jual saja perhiasan maharmu? Laras, itu kan juga hak suami. Toh, dia yang kasih mahar itu ke kamu. Katanya tanpa ragu, suaranya penuh nada memerintah. Aku terkejut mendengar saran itu. Perhiasan mahar itu bukan sekadar harta benda bagiku. Itu adalah simbol dari komitmen pernikahan kami, satu-satunya hal yang tersisa dari harga diriku sebagai istri. Bukan hanya tentang nilai materinya, tetapi juga tentang bagaimana aku ingin mempertahankan martabatku di depan suamiku dan keluarganya. Dengan hati-hati, aku berusaha menolak. Bu, maaf. Perhiasan itu satu-satunya yang tersisa dari pernikahan kami. Saya masih ingin menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Namun, ibu mertua tak menyerah begitu saja. Laras, jangan egois. Mas Ridho kan sudah kerja keras. Ini saatnya kamu membantu suami. Lagi pula, kalau dia yang memberikan, itu juga haknya untuk meminta kembali atau menggunakan sesuai kebutuhannya. Nadanya semakin tegas, tak memberi ruang untuk perdebatan. Aku melihat ke arah Mas Ridho, berharap dia membelaku. Namun, harapanku sia-sia. Mas Ridho hanya diam, matanya tak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Di matanya, mungkin aku hanya beban yang harus dia tanggung. Tatapan itu begitu dingin, seakan aku bukan istrinya, melainkan seseorang yang tak pernah ada artinya baginya. Akhirnya, dengan perasaan tertekan dan tak berdaya, aku tak punya pilihan selain menyerah. Di dalam hatiku, aku menangis. Rasa malu dan sakit hati menumpuk, tapi aku tak bisa melawan. Aku tahu, di mata mereka, aku hanyalah orang luar, bukan bagian dari keluarga yang mereka hargai. Sejak saat itu, perasaan terjebak semakin kuat. Setiap keputusan yang aku buat di rumah ini, seakan-akan tidak ada artinya. Aku semakin sering merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh ibu mertua dan suamiku. Semua yang kulakukan selalu salah di mata mereka, dan setiap kali aku berusaha memperbaiki keadaan, mereka justru semakin menekanku. Semua ini membuatku merasa semakin terpuruk. Setiap hari, aku semakin kehilangan diriku sendiri. Semua keputusan dan pendapatku seolah tak ada artinya di rumah ini. Mas Ridho, yang seharusnya menjadi suami yang melindungi dan mendukungku, justru membiarkan ibunya mendikte setiap langkahku. Dalam hati, aku tahu bahwa aku hanya bisa bertahan sejauh ini. Namun, di balik semua kepedihan ini, aku berharap ada kekuatan yang bisa menyelamatkanku dari lingkaran penderitaan ini. Aku terus berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk, dan berharap ada jalan keluar dari semua kesulitan ini. Setiap malam, aku meratap dalam kesendirian, berharap suatu hari akan ada keadilan yang datang untukku. Kembali ke masa lalu, saat aku menikahi Mas Ridho, aku yakin hidupku akan berubah. Aku tumbuh di keluarga miskin dengan banyak anak, dan ketika Mas Ridho datang melamarku, aku melihat ini sebagai jalan keluar. Mas Ridho adalah anak tunggal dari keluarga yang berada, dan keluargaku berharap dengan pernikahan ini, martabat keluarga kami akan terangkat. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini tidak seperti yang kubayangkan. Harapan yang aku titipkan pada Mas Ridho dan keluarga ini berubah menjadi belenggu yang sulit kutanggalkan. Aku tidak hanya kehilangan kebebasanku, tetapi juga harga diriku. Aku memandang jauh ke depan, apakah ada akhir yang lebih baik untukku, atau aku akan terus terperangkap dalam peran istri yang tidak pernah merasakan kebahagiaan? Hari itu hatiku hancur berkeping-keping saat aku melihat pemandangan yang tak pernah kuduga.
Hari itu aku sedang pergi ke supermarket untuk membeli kebutuhan bulanan, sesuai permintaan suami dan ibu mertuaku. Di tengah perjalanan pulang, aku memutuskan untuk singgah di sebuah kafe kecil yang sering kulewati. Namun, apa yang kulihat di sana membuat dadaku sesak. Di pojok ruangan, Mas Rido duduk dengan seorang wanita yang tidak kukenal. Mereka tertawa-tawa, tampak akrab, dan yang paling menyakitkan, aku melihat tangan Mas Rido menggenggam erat tangan wanita itu. Hatiku berdebar kencang, bercampur antara marah dan perih. Aku bergegas menghampiri mereka, emosiku memuncak. Mas Rido, siapa wanita ini? Tanyaku dengan suara bergetar, menahan tangis dan amarah. Mas Rido tampak terkejut, namun dengan cepat dia berusaha tenang. Laras, ini klienku. Kamu jangan salah paham, katanya mencoba meredakan ketegangan. Namun aku tidak bisa mempercayainya. Klien? Kalau klien kenapa harus bergandengan tangan seperti itu? Aku melihat semuanya. Mas, seruku, air mataku mulai mengalir. Alih-alih meminta maaf atau menjelaskan, Mas Rido malah semakin kasar. Kamu ini istri yang gak tahu diri. Memalukan, katanya dingin, suaranya tajam menusuk hatiku. Aku masih terdiam, tubuhku seakan tak mampu bergerak. Namun yang paling menyakitkan adalah saat Mas Rido menggandeng wanita itu dan berjalan keluar kafe, meninggalkanku sendirian. Hatiku serasa hancur berkeping-keping, rasa sakitnya tak terlukiskan. Di rumah, aku hanya bisa menangis. Kesedihan terus menggelayuti hatiku setiap kali aku mengingat kejadian di kafe. Namun penderitaanku tak berhenti di sana. Ibu mertua seolah menjadi bayang-bayang yang menambah beban di pundakku. Setiap hari, aku disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah, dari pagi hingga malam. Ibu mau teh Laras? Tolong buatkan, perintah ibu mertua. Tanpa banyak bicara, aku segera ke dapur. Tubuhku lelah, namun tak ada yang peduli. Aku merasa seperti pembantu di rumah ini, bukan seorang istri. Ibu mertua seolah majikan, sementara di luar sana suamiku sibuk berselingkuh. Saat malam tiba dan aku sendirian di kamar, aku hanya bisa menangis sambil berdoa. Ya Allah, tolong bantu hamba. Berikan jalan keluar dari semua ini. Air mataku mengalir tak terbendung. Aku tak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Di tengah segala kesedihan yang menimpaku, telepon dari ibu kandungku menjadi beban lain yang harus kutanggung. Ibu meneleponku, menanyakan kabarku seperti biasa. Aku tahu ibu sangat khawatir dengan keadaanku, namun aku tak ingin dia tahu tentang penderitaanku di sini. Bagaimana kabarmu, Nak? Mas Rido dan ibu mertuamu baik-baik saja, kan? Tanya ibu dengan suara lembutnya. Aku terdiam sejenak, menahan sesak di dada. Iya, Bu. Semuanya baik-baik saja. Mas Rido sibuk bekerja, dan aku juga sibuk di rumah. Jawabku sambil memaksakan senyum yang tak terlihat oleh ibu. Namun dalam hati, aku merasa semakin tertekan. Betapa ingin aku mengatakan yang sebenarnya, bahwa suamiku selingkuh dan ibu mertuaku memperlakukanku seperti pembantu. Tapi aku tak ingin ibu bersedih. Aku memilih untuk menyembunyikan semuanya, walau itu membuatku semakin tenggelam dalam kesepian. Saat itu aku membersihkan baju Mas Rido yang akan dicuci, sebuah kejutan tak terduga menanti di dalam kantong celananya. Satu lembar struk transfer uang sebesar 10 juta rupiah terlipat rapi, dengan nama penerima yang tertulis jelas. Luna Hanifah. Rasa curiga dan bingung melanda pikiranku. Siapa dia? Apa hubungan mereka? Sambil memegang struk itu dengan tangan bergetar, aku segera mencari tahu lebih lanjut. Aku tahu ponsel suamiku biasa dibiarkan di atas meja. Dengan hati-hati, aku mengambil ponselnya, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut. Setelah membuka aplikasi pesan, aku menemukan beberapa percakapan antara Mas Rido dan Luna. Dari situ, aku menyadari bahwa Luna adalah mantan kekasih Mas Rido sebelum kami menikah.
Setiap pesan yang kulihat seolah menjadi pisau tajam yang menusuk hatiku, mengukir rasa sakit yang mendalam. Pikiran ini tak bisa kuabaikan. Saat Mas Ridho sedang sarapan, aku langsung menemuinya dengan struk di tangan. "Mas Ridho, siapa Luna Hanifah?" tanyaku, suaraku bergetar antara marah dan cemas. Dia terdiam sejenak, raut wajahnya berubah gelisah. Itu klienku," jawabnya, berusaha terdengar tenang. "Klien? Klien apa yang sampai kamu transfer 10 juta? Tanyaku, menahan emosi yang hampir meluap. "Dan kenapa ada pesan-pesan ini di ponselmu?" Aku menunjukkan bukti-bukti yang kumiliki. Mas Ridho hanya bisa terdiam, namun wajahnya tampak tenang seolah tak bersalah. Dia tidak bisa menyangkal ketika bukti-bukti itu terungkap di hadapanku. Rasa sakit yang kutahan selama ini seolah meledak, dan semua pertanyaan tanpa jawaban mengalir deras dalam pikiranku. Namun tiba-tiba dia berdiri dan merebut ponselnya. "Kamu sudah berani kurang ajar, membuka ponselku tanpa izin," kata Mas Ridho. "Jadi, benar ya Mas, kamu masih berhubungan dengannya, kan?" tanyaku, suaraku semakin meninggi. "Setelah semua yang kita lalui, apakah ini yang kamu sebut cinta? Apa kamu masih mencintainya?" Dia tidak menjawab, hanya memandangku dengan wajah penuh emosi. Rasa marah dan sakit hatiku memuncak. Aku tidak bisa melanjutkan hidup bersama orang yang tidak jujur. "Aku minta cerai, Mas Ridho," ucapku tegas, setiap kata yang keluar seolah membawa beban berat yang terlepas dari bahuku. Dia menatapku dengan mata penuh kebingungan, tetapi aku sudah tidak bisa lagi mempercayainya. "Hari ini aku akan menikmati barang-barangku Mas," kataku sambil menggelengkan kepala seolah masih tak percaya. Saat itu, keputusan untuk berpisah terasa seperti satu-satunya jalan untukku. Dengan hati yang hancur, aku tahu bahwa aku harus melanjutkan hidupku, meskipun perpisahan ini sangat menyakitkan. Kini saatnya untuk mengambil langkah menuju kebebasan dan menemukan kembali diriku sendiri. Aku berlari ke kamar dan tak peduli lagi dengan Mas Ridho. Aku menangis di kamar, meratapi nasib yang seakan tak ada habisnya. Pikiranku melayang pada rencana perceraian yang sudah kutetapkan. Namun, saat aku tenggelam dalam kesedihan itu, telepon dari tetanggaku tiba-tiba mengagetkanku. "Laras, ibu kamu pingsan. Dia kena serangan jantung. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit." Suara tetanggaku terdengar panik dan penuh keprihatinan. Hatiku seketika teriris. Air mata ini tak bisa kutahan lagi. Mereka mengalir deras, menandai ketidakberdayaku. Tanpa berpikir panjang, aku segera mengemasi barang-barangku untuk pulang ke rumah orang tuaku. Saat aku masih menangis, Mas Ridho dan ibu mertua tiba-tiba masuk ke kamarku. "Ada apa?" tanya Mas Ridho dengan nada dingin, seakan tak peduli dengan situasi yang tengah kuhadapi. "Ibu pingsan, Mas. Dia kena serangan jantung," jawabku sambil terisak. Suaraku hampir tak terdengar. Alih-alih menunjukkan simpati, Mas Ridho malah berkata sinis, "Kalau begitu Laras, apa kamu tetap mau lanjut bercerai dengan ibumu yang sedang sakit? Kamu pikir kalau ibu tahu kamu mau cerai, dia nggak tambah sakit?" Ibu mertua menimpali dengan nada menuduh. "Kamu tega? Ibumu sudah jadi janda, sekarang mau tambah malu lagi dengan anak perempuannya yang cerai. Jangan sampai ibumu malah meninggal karena ulahmu." Kata-kata mereka seperti hantaman batu yang membuat hatiku terasa remuk. Di saat aku paling butuh dukungan, justru kata-kata mereka semakin menyakitkan. Aku merasa terjepit antara keputusan untuk pergi dan tanggung jawab terhadap ibuku. Akhirnya, terpaksa aku menunda rencana cerai demi kesehatan ibuku. Namun, saat aku meminta Mas Ridho untuk mengantarku pulang, dia dengan enteng menjawab, "Aku nggak bisa izin kerja. Kamu pergi sendiri aja." Aku memohon agar Mas Ridho memberiku uang untuk ongkos pulang dan biaya berobat ibuku, tetapi apa jawabannya? "Itu urusan ibumu, bukan tanggung jawabku," ucapnya sambil berlalu,
tidak menunjukkan rasa peduli sedikit pun. Ibu mertua juga menambahkan, pakai aja uang maharmu. Kan masih ada, kan? Hatiku semakin sakit. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Di saat-saat terburuk hidupku, tak ada yang mendukungku. Dalam keadaan putus asa, aku berusaha mengumpulkan keberanian untuk pergi sendiri. Aku mencari uang di dalam dompetku, namun hanya menemukan beberapa lembar uang yang tak cukup. Sambil menangis, aku pergi ke rumah tetangga dan meminta tolong. Beruntung, tetanggaku mau membantuku, memberikan uang untuk ongkos dan biaya berobat ibuku. Saat aku beranjak pergi, perasaan cemas menyelimuti. Semoga ibuku baik-baik saja. Sesampainya di rumah sakit, aku melihat ibuku terbaring lemah di ranjang. Rasa bersalah melanda diriku. Apakah semua ini terjadi karena aku tidak bisa membuat keputusan yang tepat? Ketika dokter menjelaskan tentang kondisi ibuku, perasaan penyesalan semakin dalam. Semua yang kuhadapi di rumah terasa kecil dibandingkan dengan kebahagiaan dan harapan ibuku. Selama berhari-hari aku merawat ibuku di rumah sakit. Selama di rumah sakit, aku merawat ibu tanpa henti. Setiap kali perawat atau dokter datang untuk memeriksa kondisi ibu, aku akan berada di sampingnya, memastikan dia merasa nyaman. Kondisi ibu mulai membaik, meskipun dia masih perlu perawatan intensif. Namun, di hadapannya, aku selalu berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Aku tidak ingin dia merasa khawatir atau sedih karena kehidupanku yang penuh penderitaan. Aku tahu, jika ibu tahu kebenarannya, beban pikirannya akan semakin berat. Bahkan ketika tetangga-tetangga menjenguk ibu di rumah sakit, mereka selalu memujiku. Laras, kamu beruntung punya suami seperti Mas Rido. Kami dengar kamu hidup bahagia di rumah mertuamu, ucap mereka dengan senyuman hangat. Aku hanya bisa tersenyum pahit, mencoba menyembunyikan kepedihan yang melanda. Iya, terima kasih, jawabku, suaraku teredam. Mereka tak tahu betapa hidupku penuh dengan penderitaan. Di depan mereka, aku tetap menampilkan wajah ceria, meskipun hatiku menangis setiap hari. Rasa sakit yang kutanggung seakan terpendam dalam senyumku yang palsu. Setiap malam, setelah merawat ibu dan mendengar suara lembutnya saat terlelap, aku kembali ke kamar rawatku dengan perasaan hampa. Saat sunyi merajai malam, aku akan menatap langit-langit dan memikirkan hidupku yang kelam. Mas Rido dan ibu mertua sering menghantuiku dalam mimpi buruk. Perlakuan mereka yang menyakitkan kembali mengingatkanku pada realita yang harus kuhadapi ketika kembali ke rumah. Namun, ada satu harapan yang membuatku tetap bertahan. Ibu. Setiap kali aku melihatnya berjuang untuk sembuh, aku merasa seolah aku juga harus berjuang untuk mendapatkan kembali hidupku. Di saat-saat paling sulit, aku berdoa agar Allah memberiku kekuatan untuk bisa melawan semua ketidakadilan ini. Kebohongan yang kututurkan kepada ibu dan orang-orang di sekelilingku bukanlah untuk menipu, tetapi untuk melindungi orang yang paling aku cintai. Seminggu sudah aku merawat ibu. Hari itu, saat aku sedang di samping ibu, tiba-tiba ponselku berdering. Aku mengangkatnya dan menekan tombol loudspeaker, agar aku bisa berbicara sambil membersihkan ruangan. Dasar perempuan gak tahu diri. Kamu pikir kamu bisa enak-enakan di sana merawat ibumu sementara kami di sini repot? Kamu lupa kalau kamu punya tanggung jawab di rumah sini. Suara ibu mertua yang kasar menggema di ruangan. Aku buru-buru mematikan loudspeaker, namun sudah terlambat. Ibu yang sedang berbaring terkejut mendengar suara itu. Itu siapa? Nak, ada apa? Aku mencoba bersikap tenang. Enggak, Bu. Hanya ibu mertua yang sedikit kesal karena pekerjaan rumah belum selesai. Namun dalam hatiku, aku merasa hancur. Setelah kondisi ibu membaik, ibu sudah diperbolehkan untuk pulang, namun perasaan panik mulai menjalar ketika aku melihat tagihan rumah sakit ibu yang mencapai 72 juta. Aku tak punya uang lagi karena Mas Rido tak mau memberi dan uang maharku hanya tersisa 12 juta. Tak cukup untuk menutupi semua biaya itu. Dengan berat hati,
Aku menelepon Mas Ridho untuk meminta bantuannya. Tak lama kemudian, suara Mas Ridho terdengar marah di ujung telepon. Apalagi sekarang, Laras. Aku menjelaskan kondisi ibu dan meminta bantuannya. Setelah berdebat sengit, akhirnya dengan terpaksa, Mas Ridho mentransfer 50 juta untuk biaya rumah sakit ibu. Meski hatiku hancur, setidaknya ibu bisa terus mendapat perawatan. Setelah seminggu di rumah sakit, ibu akhirnya diperbolehkan pulang. Hatiku penuh rasa syukur, tetapi saat aku kembali ke rumah mertuaku untuk beristirahat, rasa lega itu dengan cepat berubah menjadi ketegangan yang menyesakan. Ketika aku membuka pintu, pandanganku langsung tertuju pada sosok yang tak asing lagi, Luna. Wanita yang kutahu sebagai selingkuhan Mas Ridho, sekarang duduk santai di meja makan bersama suamiku. Mereka tertawa-tawa sambil menikmati makan siang, seolah-olah tidak ada yang salah, seolah aku tidak ada di sana. Hati ini serasa ditusuk sembilu, setiap tawa mereka bagai luka yang semakin dalam. Apa-apaan ini, Mas? Kenapa Luna ada di sini? Tanyaku, suaraku bergetar penuh emosi. Aku berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Alih-alih menjawab, Mas Ridho malah memarahiku. Apa hakmu untuk tanya-tanya? Ini rumahku, aku bisa undang siapa saja yang aku mau. Suaranya meninggi, membuatku terdiam sejenak. Keberanianku untuk mempertanyakan keberadaan Luna di rumah ini, seolah langsung lenyap di hadapan amarahnya. Lebih menyakitkan lagi, ibu mertua justru menimpali dengan nada sinis, Laras, kamu bisa bantu cuci piring setelah mereka selesai makan. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa seperti pembantu di rumahku sendiri, terpinggirkan dalam drama yang tidak pernah kuinginkan. Rasa malu dan marah bercampur aduk, tetapi aku tahu, mengeluarkan emosi itu tidak akan mengubah keadaan. Mas, tolong jangan terus-terusan seperti ini. Aku istrimu Mas, bukan rumah Luna. Protesku, berusaha mengatur kata-kata meskipun suaraku bergetar. Tetapi Mas Ridho hanya menatapku dengan tatapan dingin. Kamu nggak punya hak ngusir Luna. Ini rumahku, kalau kamu nggak terima, bayar dulu uang 50 juta yang aku transfer buat biaya ibumu di rumah sakit. Perkataan itu membuatku lemas. Seolah-olah dunia ini runtuh di hadapanku. Di saat itu, aku menyadari betapa terperangkapnya aku dalam situasi ini. Tak punya pilihan, tak punya uang, dan tak punya kekuatan untuk melawan. Tiba-tiba, rasa putus asa menyelimuti hatiku. Jadi ini yang kamu inginkan, Mas? Menjadikan aku pembantu di rumah ini? Tanyaku, berharap ia menyadari betapa menyakitkan semua ini. Udah gak usah terlalu banyak drama, cepat selesaikan tugasmu, cuci piring ini sampai bersih, ibu sudah capek dari kemarin saat kamu pergoy, kata ibu mertuaku. Luna hanya tersenyum sinis, seolah menikmati semua ini. Aku ingin melawan, ingin berteriak, tetapi semua kata-kata terasa tertahan di tenggorokanku. Setelah sejenak terdiam, aku merasakan satu hal yang mendalam, aku tidak akan membiarkan ini terus berlanjut. Meskipun hatiku penuh luka, ada satu percikan harapan yang mulai muncul. Mungkin, inilah saatnya untuk berjuang demi diriku sendiri dan ibu. Jika Mas Ridho dan ibu mertua tidak menghargai keberadaanku, maka aku harus menemukan cara untuk bangkit dari kegelapan ini. Bahkan jika itu berarti harus berjuang sendirian. Dengan pikiran yang bergejolak, aku beranjak dari tempatku dan menuju ke dapur. Meskipun aku terpaksa mencuci piring mereka, aku tahu bahwa keputusan untuk mengambil alih hidupku ada di tanganku. Ini bukan akhir, tetapi awal dari perjuangan yang baru. Seiring berjalannya waktu, Mas Ridho semakin menjadi-jadi. Setiap hari, aku merasa seperti dipaksa hidup di dalam penjara yang tak terlihat, dan Mas Ridho adalah sipir yang menindas. Kini dia sering membawa Luna ke rumah, seolah-olah itu hal yang biasa. Mereka bercanda dan tertawa, seakan dunia di luar sana tidak ada, seolah kehadiranku tidak berarti. Di depan Luna, Mas Ridho tak segan-segan merendahkanku.
Lihat, ini sayang. Laras ini cuma pembantuku, bukan istriku, ucapnya sambil tertawa, sementara Luna tersenyum sinis ke arahku. Senyumnya itu membuatku merinding. Satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah menunduk, menahan air mata yang hampir meluap. Dalam hati, aku merasa hancur. Setiap kali aku mencoba melawan, Mas Ridho selalu mengingatkanku dengan nada penuh ancaman. Kalau kamu berani macam-macam, bayar dulu utangmu untuk biaya ibumu di rumah sakit. 50 juta, Laras. Punya? Kata-kata itu bagaikan belati yang menusuk jauh ke dalam jiwaku. Rasa putus asa semakin menyelimuti hidupku. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Terkurung dalam rasa takut akan konsekuensi, aku hanya bisa pasrah, terperangkap dalam kehidupan yang semakin gelap. Setiap hari, aku merasa semakin tercekik, dan tak ada jalan keluar. Beban di pundakku terasa semakin berat, hingga aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, aku duduk sendirian di sudut kamar. Suara tawa Mas Ridho dan Luna masih terngiang di telingaku, menghantui setiap pikiran. Dalam keheningan, aku mulai merenung, berusaha mencari cara untuk keluar dari siklus ini. Apakah ini semua yang pantas untukku? Hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan dan penghinaan? Air mata mengalir di pipiku. Aku ingin mengakhiri semua ini, tetapi bagaimana? Ketidakpastian melanda pikiranku. Mungkin aku bisa mencari pekerjaan, mengumpulkan uang untuk membayar utang itu, tetapi di mana aku bisa menemukan pekerjaan dalam keadaan seperti ini? Mas Ridho akan selalu memantau setiap gerak-gerikku. Aku merasa tak berdaya, seperti ikan di dalam akuarium, terperangkap tanpa jalan keluar. Satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Entah bagaimana, aku harus menemukan cara untuk bangkit dari keterpurukan ini. Rasa sakitku tidak akan selamanya menjadi bagian dari hidupku. Aku harus merencanakan langkah selanjutnya untuk mencari kebebasan yang telah lama kuimpikan. Keputusan bulat mulai terbentuk di dalam diriku. Jika aku tidak bisa pergi dengan cara baik-baik, maka aku harus merencanakan sesuatu. Mungkin, jika waktunya tepat, aku bisa membalikan keadaan. Satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan Mas Ridho dan Luna mengendalikan hidupku lebih lama lagi. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk bertanya pada Mas Ridho. Pertanyaan yang sudah lama mengganjal di benakku. Aku menatap matanya dengan penuh keraguan, berharap ada sedikit kejujuran dalam jawabannya. Mas, kenapa kamu menikahi aku kalau kamu gak pernah mencintaiku? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia menatapku dengan tatapan dingin, tanpa sedikit pun rasa empati. Dan jawaban yang keluar dari mulutnya membuat hatiku remuk berkeping-keping. Aku nikahin kamu cuma buat satu alasan. Biar ada yang ngurus rumah ini. Biar aku gak perlu bayar pembantu. Kamu itu pembantu buatku, Laras, bukan istri. Aku merasa tubuhku lemas. Segala harapanku tentang cinta, kasih sayang, semuanya hancur seketika. Bagiku, Mas Ridho hanya melihatku sebagai alat, bukan sebagai pasangan hidup. Beberapa hari kemudian, tanpa pemberitahuan, ibu tiba-tiba datang ke rumah. Hatiku langsung dipenuhi kekhawatiran. Aku takut ibu tahu tentang penderitaanku selama ini. Bagaimana jika ibu menyadari semua perlakuan kejam suamiku dan ibu mertuaku? Namun, anehnya, kali ini mereka justru menyambut ibu dengan sangat baik. Ibu mertua yang biasanya sinis, tiba-tiba bersikap ramah, bahkan menyajikan makanan lezat untuk ibu. Mas Ridho pun terlihat sopan, seperti suami yang perhatian. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Saat ibu pulang, aku berpikir mungkin ini adalah sebuah keajaiban. Tapi, semua itu hanya fata morgana. Tak lama setelah ibu pergi, ibu mertua mendatangiku dan berkata dengan nada dingin, "Makanan yang tadi untuk ibumu itu mahal, Laras. Kamu harus bayar."
tambahkan ke utangmu. Lagi-lagi, aku dibuat terperangkap oleh ulah mereka. Kebaikan yang mereka tunjukkan hanya topeng belaka, penuh tipu muslihat. Malam itu, setelah semua rasa sakit, hinaan, dan tekanan yang bertubi-tubi, aku merasa sudah tak mampu lagi menahan semuanya. Aku berdiri di hadapan Mas Ridho dan ibu mertua, menatap mereka dengan keberanian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Cukup. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku sudah lelah. Selama ini aku diam, tapi sekarang aku akan melawan. Teriakku dengan suara yang bergetar karena emosi. Mas Ridho tertawa sinis, sementara ibu mertua hanya memandangku dengan tatapan merendahkan. Mereka tak pernah menganggapku lebih dari sekadar pembantu di rumah ini. Akhirnya, dengan kejamnya, mereka mengusirku dari rumah. Aku tak punya pilihan selain pulang ke kampung halaman dengan hati yang hancur. Namun, di kampung, aku memulai hidup baru. Aku bangkit dari keterpurukanku dan mencoba peruntungan sebagai reseller produk kecantikan. Berkat kerja keras, usahaku berkembang pesat. Aku menjadi sukses, jauh lebih sukses dari yang pernah kubayangkan. Bahkan aku bisa mentransfer 200 juta kepada Mas Ridho untuk melunasi semua hutang yang pernah dia ungkit-ungkit. Setelah proses cerai selesai, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Kini, aku bisa melanjutkan hidupku tanpa Mas Ridho dan ibu mertuaku yang kejam. Namun, kabar terbaru tentang mereka membuatku tersenyum pahit. Dari desas-desus yang kudengar, Mas Ridho mengalami karma. Saat dia sedang bersiap menikahi Luna, selingkuhannya, polisi datang dan menangkapnya atas tuduhan korupsi di tempat kerjanya. Semua aset yang selama ini dia banggakan, mobil, rumah, dan harta benda lainnya, disita oleh pihak berwenang. Luna, yang tadinya selalu bersamanya, dengan cepat meninggalkan Mas Ridho begitu tahu dia terjebak dalam masalah besar. Mas Ridho ditinggalkan dalam kehancurannya sendiri, tanpa siapapun yang peduli padanya. Suatu hari, ibu mertuaku datang ke rumahku, menangis dan memohon-mohon padaku. Dia meminta bantuan uang sebesar 500 juta untuk menebus Mas Ridho dari penjara. Laras, tolong bantu kami. Kami nggak punya siapa-siapa lagi. Mas Ridho bisa keluar dari penjara kalau kami bisa bayar tebusannya. Tolong, nak, katanya sambil terisak. Namun, aku hanya menatapnya dingin. Semua perlakuan kejam yang mereka lakukan padaku selama bertahun-tahun muncul kembali dalam pikiranku. Aku tahu bahwa mereka sekarang menerima akibat dari perbuatan mereka sendiri. Dengan tenang, aku menjawab, "Maaf, Bu. Tapi ini bukan urusanku lagi. Mas Ridho bukan tanggung jawabku." Aku berbalik dan meninggalkan ibu mertuaku yang terus menangis. Kini, hidupku adalah milikku sendiri, tanpa mereka yang dulu menghancurkanku. Karmanya telah datang, dan aku hanya bisa melanjutkan hidupku dengan damai. Pukul 6.18 Luna Anastaya. Pukul 6.43, Mas Ridho, siapa Luna Anastaya? Tanyaku, suaraku bergetar antara marah dan cemas.